Ternyata masih banyak dosen yang tidak paham dengan angka kredit integrasi, ya. Banyak yang bertanya bahwa apa sebenarnya sih angka kredit integrasi, ya. Kali ini saya akan bahas, oleh karena itu tetap stay tune di channel saya, kita bahas ini lebih dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel saya. Nah, kali ini saya mau sedikit sharing terkait dengan angka kredit integrasi, ya. Kenapa perlu saya bahas ini? Pada video-video saya yang lain, ya, dalam 1 bulan terakhir itu saya memang lebih banyak membahas terkait dengan angka kredit integrasi. Tapi ternyata banyak dosen yang belum paham apa sebenarnya angka kredit integrasi, ya. Jadi angka kredit integrasi itu landasan regulasinya adalah Permen per BKN nomor 3 tahun 2023. Di mana kalau kita melihat peraturan BKN nomor 3 tahun 2023 tersebut menyebutkan bahwa angka kredit integrasi itu adalah hasil pengakuan kinerja PNS, di garis bawahi, ya, hasil kinerja PNS dengan jabatan fungsional sampai 31 Desember 2022, ya, yang dikumpulkan dalam bentuk angka kredit konvensional dan dihitung ulang menggunakan mekanisme angka kredit integrasi. Nah, itu lagi, ya. Jadi, kalau teman-teman swasta, teman-teman dosen swasta yang bertanya, "Loh, kenapa kok di sister saya belum muncul angka kredit integrasi?" Ya, karena memang ini hanya berlaku untuk PNS. Nah, begitupun dengan PNS itu juga banyak yang bertanya, ya, kenapa terkait dengan hal tersebut. Nah, pada akhirnya ini yang banyak sekali ditanyakan oleh PNS. Angka kredit integrasi itu adalah dengan kenaikan kepangkatan, itu dua mekanisme yang berbeda, ya Bapak Ibu, ya. Itu dua hal yang berbeda. Kenapa demikian, ya? Jadi, jika angka kredit integrasi kita itu cukup, itu silakan ajukan kenaikan kepangkatan menggunakan dokumen angka kredit integrasi untuk kenaikan kepangkatan Februari dan April. Menggunakan dokumen angka kredit konversi untuk kenaikan pangkat di edisi berikutnya, ya. Nah, kenaikan pangkat ini dilakukan untuk kenaikan pangkat dalam jabatan saja, ya, atau antar jabatan, ya, bukan untuk jabatan fungsional yang ini, ya. Kalau jadi gampangannya begini, angka kredit integrasi itu hanya cuma untuk golongan, misalnya golongan dari 3C ke 3D, 3D ke 4A, dan itu hanya cuma naiknya satu tingkat, Bapak Ibu. Jadi tidak bisa misalnya dari 3D langsung 4B misalnya gitu, nggak bisa. Jadi hanya naiknya satu tingkat. Nah, itu. Jadi gampangnya di situ, ya. Nah, lalu bagaimana dengan misalnya saya punya KUM yang banyak gitu, ya, tetapi tidak bisa loncat jabatan. Itu dua mekanisme yang berbeda, ya. Jadi kenaikan kepangkatan ini bisa dilakukan untuk kenaikan pangkat dalam jabatan saja atau antar jabatan, di mana kenaikan pangkat angka kredit transisi hanya bisa digunakan untuk kenaikan pangkat dalam jabatan. Ingat, ya Bapak Ibu, kenaikan pangkat dalam jabatan. Nah, kalau ada yang bertanya bahwa saya lektor kepala, kemudian angka kredit saya itu cukup untuk ke 4D, ya. Apakah saya bisa langsung ke 4D misalnya? Jadi yang bersangkutan itu katakanlah dia masih 3C atau 4C atau 4B lah, semacam itu. Ya, tidak bisa, karena kenaikan pangkat itu hanya untuk jabatan. Jadi kalau dia mau naik golongan ya, naik golongan, ya dia mungkin bisa, ya. Nah, kalau misalnya, mohon maaf, saya klarifikasi. Jadi mohon maaf, ya, kalau misalnya dari lektor ke lektor kepala, angka kreditnya itu cukup untuk katakanlah ke guru besar, apakah saya otomatis akan menjadi guru besar? Ya, karena kalau kita lihat, ya, di dalam angka kredit integrasi itu kan, kok nilai KUM kita, misalnya yang bersangkutan itu adalah S2, tetapi nilai KUM-nya itu bisa sampai 1000 lebih. Jadi Bapak Ibu, yang namanya kenaikan jabatan akademik yang dalam bentuk angka, itu adalah prosesnya terpisah.
Ya, prosesnya terpisah. Ya, jadi kalau yang angka kredit integrasi itu hanya cuma untuk yang golongan. Jadi kalau ada yang bertanya bahwa saat ini saya itu adalah lektor ataupun bahkan lektor kepala, tetapi angka kredit integrasi saya itu katakanlah sampai 2000 lebih, misalnya 2100 atau 1100 lah. 1100. Apakah saya bisa langsung menjadi guru besar? Karena kan kalau guru besar kan maksimal kan 1050 ya. Jawabannya tidak. Jadi sesuai dengan informasi di atas, angka kredit integrasi itu adalah pengakuan kinerja, bukan syarat untuk menjadi naik jabatan akademik. Ingat ya Bapak Ibu, pengakuan kinerja yang hanya berlaku untuk PNS. Ya, jadi kalau yang non PNS ya aman-aman saja lah, ya jangan terlalu mikirin ini. Ya, jadi itu bukan untuk persyaratan naik jabatan akademik. Kalau kenaikan jabatan akademik itu melalui proses yang terpisah, Bapak Ibu. Jadi kalau kita mau berbicara tentang kenaikan jabatan akademik yang terhitung angka-angka itu prosesnya terpisah. Ya, berbeda dengan yang angka kredit integrasi. Kalau angka kredit integrasi, sekali lagi saya ulangi, itu hanya untuk pengakuan kinerja. Ya, pengakuan kinerja. Jadi kalau saya misalnya kenaikan pangkat sekarang, apakah saya tidak bisa mengajukan kenaikan jabatan tahun akademik ini? Ya, kita lihat dulu TMT-nya. TMT kenaikan pangkat dan TMT jabatan akademiknya. Gitu, itu adalah dua hal yang terpisah. Jadi silakan, kenaikan pangkat itu karena adalah haknya Bapak Ibu ya sebagai PNS ya, jabatan fungsional dosen. Nah gitu, jadi kita lihat dulu TMT-KP-nya, kenaikan pangkat, dan TMT jabatan akademiknya. Nah yang sering kali menjadi salah kaprah itu kan dosen-dosen itu menganggap bahwa kenaikan jabatan fungsional itu ya sudah termasuk kenaikan kepangkatan dan kenaikan jabatan akademik. Nah itu yang harus dirubah mindsetnya ya, harus dirubah karena kenaikan kepangkatan itu berbeda dengan yang namanya kenaikan jabatan akademik ya. Nah, lalu kalau misalnya ada yang bertanya bahwa kalau saya mengajukan KP, apakah angka kredit saya berkurang dan apakah tidak bisa saya gunakan untuk kenaikan jabatan akademik? Nah, angka kredit integrasi Bapak Ibu itu akan berkurang, tapi kinerja Bapak Ibu tidak akan hilang, ya, tidak akan hilang. Jadi kinerjanya tidak akan hilang. Artinya, kinerja yang belum digunakan untuk dinilai dalam kenaikan jabatan akademik itu bisa digunakan untuk penilaian pada periode berikutnya. Nah, semacam itu. Apakah saya sudah bisa naik jabatan akademik? Ya, kenaikan jabatan akademik itu menunggu regulasi baru yang sebentar lagi akan di-launching gitu ya oleh Kemendikbudristek dan berpegang pada prinsip tidak merugikan dosen di masa transisi. Jadi Bapak Ibu dosen, Kemendikbudristek itu tidak akan membuat kebijakan yang akan merugikan dosen, ya akan merugikan dosen. Jadi kenaikan jabatan akademik itu kita menunggu regulasi yang baru, ya. Nah, terlihat dari kebijakan kenaikan pangkat menggunakan angka kredit integrasi di mana ribuan dosen PNS itu sudah langsung mengajukan kenaikan pangkat dalam jabatan tanpa syarat khusus. Itu terlihat dari kebijakan BUP dosen PNS, ya. Semacam itu. Oke, jadi saya kira cukup jelas apa yang saya sampaikan buat teman-teman dosen. Jadi jangan lagi khawatir terkait dengan angka kredit integrasi itu seperti apa. Oke, saya akhiri. Kita ketemu pada video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.